Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wahdahu. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal qurama wa hadaratul ummahatil muslimat majelis ta'lim majmu'ul muslimin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan diberi sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama kita awali doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan mushola dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau salah satu mungkin di antara jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar mushola ini, kalau ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadhihi wa ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syubillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji matan takrib halaman 35 ya. Baris ke-7 kalau nggak salah. Yang bawa kitabnya, bawa bukunya. Halaman 35 baris ke-7 ya. Wa takbir
takbiratu indal khafdi warraf'i. Kita masih melanjutkan bahasan sunnah hayat dalam sholat. Dalam sholat kita sedikit mengulang, sunnah itu kan terbagi menjadi dua. Ada namanya sunnah ab'ad, yaitu sunnah kalau tertinggal sunnahnya diganti dengan sujud sahwi, yaitu kunut dan tahiyat awal. Kemudian sunnah yang kedua disebut sunnah hayat. Sunnah ini kalau tertinggal tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya kemarin yang dibahas termasuk sunnah hayat adalah ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya wajib, tapi ngangkat tangannya sunnah. Dan ngangkat tangan yang sunnah ketika sholat hanya di 4 tempat saja. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, lakum dinukum waliyadin, Allah, angkat tangan. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat ketika bangun dari rakaat kedua, habis tahiyat awal mau lanjut ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Nah, yang sunnah cuma 4 ini dalam sholat: ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari rakaat yang kedua. Kemudian yang sunnah lagi yaitu meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar. Bawah dada berarti di sini. Kemudian meletakkan tangan yang kanan di pergelangan tangan kiri. Meletakkannya di pergelangan. Pergelangan ini ya. Kalau Mas kan kalau naruh gelang di sini ya. Ya makanya disebut pergelangan. Nah, iya kan? Ya kecuali kalau gelangnya banyak sampai ke sini gitu. Berarti kan meletakkan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Berarti tidak begini atau tidak begini. Kayak orang katisen kan. Kedinginan. Kemudian yang sunnah lagi isti'adzah, yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sebelumnya tawajuh. Tawajuh itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini kita urut dari awal sunnahnya sholat. Ngangkat tangan, kemudian meletakkan begini, yang tangan kanan di atas daripada tangan yang kiri. Kemudian setelah plek tenang, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, seterusnya. Kemudian setelah itu membaca isti'adzah. Isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian selanjutnya sunnah lagi wal jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Membaca suara keras di waktunya keras, yaitu rakaat pertama kedua di sholat maghrib, isya dan subuh. Walaupun ibu sholat sendirian di rumah, tetap diusahakan suaranya agak keluar, ada suaranya di rakaat pertama kedua di maghrib, isya dan subuh. Yang ketiga keempat ya disirkan. Yang penting pokoknya dibedakan ada suaranya, tapi ya jangan kenceng-kenceng. Ya kalau jadi imam harus kenceng karena bacaannya harus didengar makmum. Kemudian selanjutnya yang sunnah adalah wat ta'minu, membaca amin. Membaca amin yang sunnah dalam sholat ya setelah Fatihah atau ketika imamnya membaca akhir Al-Baqarah.
Kalau kayak ibu tahlilan itu yang amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun terus sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau seandainya imamnya kok baca itu, sunnah makmumnya membaca amin lagi. Di luar sholat ya begitu ketika tahlilan. Kalau di sini ada tahlilan nggak habis yasinan? Enggak ya? Enggak ada. Ya wes, kalau di tempat lain misalnya ntar di pengajian lain biasanya kalau tahlilan kok baca yang amanar rasul terus sampai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir terus sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Sunnahnya membaca amin, baik yang membaca atau yang mendengar, baik yang pimpin atau yang dipimpin, imamnya atau makmumnya. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Seandainya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin langsung rukuk boleh, tapi sunnahnya enggak dapat. Minimal 1 ayat walaupun 1 huruf. Karena dalam Quran kan ada yang 1 ayat 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun qaf shad, itu kan 1 ayat tapi 1 huruf. Ada yang 1 ayat 2 huruf, lah yang tadi ibu baca ya si ngimami maghrib gitu ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin. Makmum di belakang udah sudut, waduh lama, ternyata langsung Allahu Akbar boleh. Atau yang 3 huruf awal Al-Baqarah alif lam mim. Ada yang 4 huruf alif lam mim ra 4 huruf. Ada yang 5 huruf kaf ha ya ain. Kalau kayak ibu biasanya kalau diundang orang hamil itu apa namanya? Kok lupa ya? Orang hamil itu acara apa namanya? 7 bulan ya Allah. Lupa. Biasanya kalau 7 bulan kalau budaya di sini kan kalau nggak baca Yusuf baca Maryam. Kalau ditanya katanya biar anaknya kayak Yusuf. Padahal Yusuf itu nasibnya sengsara loh. Dari lahir udah dimusuhi sama saudara-saudaranya. Akhirnya difitnah, cemplungin ke sumur. Habis itu bajunya distorin ke bapaknya, katanya dimakan serigala. Udah akhirnya ditemu sama orang, bukan diadopsi, dijadiin budak. Kalau pembantu itu kerja masih digaji, tapi kalau budak itu nggak bisa jual beli, bosan jual. Habis jadi budak, akhirnya jadi pelayan raja. Difitnah sama istrinya raja karena istrinya raja seneng sama Nabi Yusuf nggak mau. Akhirnya difitnah, dituduh mau berbuat gak senonoh, akhirnya di penjara. Sengsara yo nasibnya yo. Lah iya, kalau 7 bulan katanya anaknya biar kayak Nabi Yusuf. Kalau nanti kok anaknya hidupnya kayak tapi tapi nunggu tua dulu. Ya perjuangannya kan sengsaranya ya Allah kan luar biasa ya. Kemudian baca surat Maryam biar katanya anaknya kayak Maryam perjuangan hidupnya juga nggak mudah. Fitnahan terhebat adalah ketika dikehendaki oleh Allah punya anak Nabiullah Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Difitnah sono sini. Sekarang juga banyak yang pada ngikut.
Ketika ditanyain ini bapaknya gimana, arisan. Oh, enggak cuma satu pelakunya kan arisan namanya. Dan perlu dicatat ketika membaca surat setelah Al-Fatihah usahakan sesuai urutan mushaf. Di mushaf Quran itu loh. Misalnya awalnya rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua ya adiknya itu yaitu idza jaa tabbat yada qul falaq kunas. Kalau rakaat pertama baca qul adiknya cuma dua, qul falaq dan kunas. Lah kalau rakaat pertama udah baca Anas nggak punya adik. Baik, itu kemarin. Sekarang lanjutannya. Wat takbiratu indal khafdi war raf'i. Wat takbiratu dan membaca takbir Allahu Akbar. Sebentar lagi minggu depan ya. Malam Senin ya. Malam Senin kok malam Selasa sih? Malam Senin. Takbir. Ini hukumnya sunnah. Baik secara terang-terangan atau bareng-bareng di musola, di masjid atau di rumah. Dan kita yang kalau ibu kan rata-rata sholatnya di rumah ya. Nanti begitu malam Idul Adha dari terbenamnya matahari berarti mulai maghrib malam Senin. Selesai sholat fardu, assalamualaikum yang biasanya kita baca istighfar diganti pakai takbiran. Tapi nggak perlu pakai ini. Kalau pas malam takbirnya ya nggak apa-apa, pas malam takbirnya. Sampai kapan? Sampai habisnya hari tasyrik. Kalau tahun ini Idul Adha-nya Senin ya. Berarti tasyriknya Selasa, Rabu, Kamis. Sampai nanti hari Kamis ibu sholat asar, Kamis asar itu terakhir membaca takbir setelah sholat fardu. Nanti maghribnya udah seperti biasa lagi, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Jadi takbir yang sunnah ketika Idul Adha itu sampai asar hari tasyrik terakhir, pertanda terakhir waktu dibolehkannya penyembelihan hewan kurban. Misalnya Senin motongnya misal di musola ini yang nganterin kambing 100, potong hari Senin gak kelar, Selasa belum kelar, Rabu belum kelar, Kamis masih boleh. Bahkan dulu anak-anak remaja masjid kan sering tabungan buat kurban apa namanya wong tabungan. Saya bilangin kalau pengen beli kambing murah jangan sebelum sholat id, belinya ntar kalau udah selesai sholat id. Murah bener loh. Jangan kedengeran sama yang jualan kambing, ntar saya diomelin itu. Lu pengalaman bertahun-tahun loh. Kalau habis sholat id, selesai sholat id itu baru keliling nyari. Itu saya dulu kan pernah dagang kambing. Ibu mungkin inget dulu saya pernah jual kambing, asal lebihannya itu dijual ya pokoknya selaku-lakunya daripada mulangin, ongkosnya mahal, mulangin ke Jawa ongkos berapa? Akhirnya yang biasanya dihargai 3 juta, ada yang nawar 1,5 juta gitu. Daripada mulangin, taktik. Ntar kedengaran atau mungkin saudaranya jualan kambing repot. Lalu saya pernah ngalami ya. Boleh memotong hewan kurban itu terakhir sampai habisnya hari tasyrik. Lah kalau tahun ini lebarannya itu Senin, maka tasyriknya itu Selasa, Rabu, Kamis. Kamis asar itu terakhir nyembelih hewan kurban yang boleh itu ya Kamis asarnya itu. Duhur dipotong masih boleh, jam 2 masih. Tapi kalau motongnya nanti habis asar udah bukan kurban lagi. Yo wis pesta-pesta gitu. Pesta-pesta. Lah membaca takbir sunnah dalam sholat indal khafdi ketika turun.
Ketika turun kan berarti dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud. Nah ini sunnah membaca takbir. Itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan gerakan. Kalau takbir yang pertama kan takbiratul ihram namanya. Kalau mulai berdiri ke ruku, kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, ini namanya takbir intikal, takbir tanda perpindahan gerakan. Dan mungkin dulu waktu awal kita ngaji bab takbiratul ihram udah saya sampaikan, cuman takutnya ibu-ibu lupa. Nah ini mumpung menjelang ntar malam Senin takbiran. Ketika membaca takbir jangan memanjangkan huruf alif di lafaz Allah. Allahu Akbar, salah. Kalau yang tahu artinya bahaya. Dan jangan memanjangkan huruf ba di lafaz akbar. Allahu Akbar. Kalau anak-anak biasanya kan sambil mukuli kentongan, koplak. Takbirannya kan begitu. Allahu Akbar. Kalau ibu memang mampu diingetin. Nah, takbirannya jangan begitu. Walaupun itu bocah, misalnya yang takbiran bocah dia belum kena hukum, cuman kita yang orang dewasa dan kita mengetahui wajib untuk mengingatkan. Lah kita ingetin kok begitu lagi, udah selesai tugas kita. Tugas kita hanya ngingetin kalau takbir jangan memanjangkan huruf alif dalam lafaz Allah dan jangan memanjangkan huruf ba di lafaz akbar. Lah kok kenapa? Kalau memanjangkan huruf Allah, huruf A-nya di lafaz Allah itu ada huruf istifham. Kalau orang ngaji nahwu tata bahasa Arab, seakan-akan nanti artinya begini, bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, enggak. Kalau A-nya dibaca panjang artinya apakah Allah Maha Besar. Jadi seakan-akan malah mempertanyakan apa benar Allah Maha Besar. Kalau dibaca Allah, salah. Kalau yang baknya udah sering saya sampaikan pula ya. Ini cuma untuk inget-inget, bentar lagi malam Senin takbiran. Membaca bak kalau dipanjangkan artinya bukan Allah Maha Besar, tapi ini loh bawahnya. Ayo, ini loh. Ini kan kalau atas kan tutup. Nah, kalau bawah apa namanya? Iya, yang bawah ini loh. Umpama ini panci umpama atau ember atau apalah. Kalau atas ini kan tutup. Kalau bawah, ayo. Itu kalau akbar baknya dibaca panjang artinya umpama ya, umpama diartikan pantat panci umpama. Kalau baknya dibaca panjang artinya pantat panci. Mosok Allah pantat panci? Lah iya, makanya ketika kita tahu ada yang baca takbir salah, ya diingetin. Masalah nanti kok balik begitu lagi, bukan urusan kita udah. Yang kewajiban kita cuma ngingetin. Yang punya cucu, punya anak, namanya akbar. Kalau panggilnya pendek, bener artinya besar. Tapi kalau orangnya jauh atau lagi kesel, ibu kalau lagi kesel kan kadang begitu ya. Akbar jam segini baru pulang, bar. Ya Allah, akbar. Lah ya kalau orangnya jauh atau lagi kesel kan biasanya kalau ngomong begitu ya. Akbar jam segini baru pulang, baju kotor semua, akbar. Yang penting niatnya enggak begitu loh ya. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ketika iktidal, kalau rukuknya tadi kan baca Allahu Akbar, ketika bangun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lah itu kok beda sendiri. Yang lain Allahu Akbar, kok satu tok itu sami Allahu liman hamidah. Dulunya
gerakan sholat itu semuanya Allahu Akbar. Tanda perpindahan gerakan itu awalnya semuanya sama, Allahu Akbar. Tetapi ketika ada satu kejadian, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kan nggak pernah ketinggalan berjamaah. Satu hari ketika sholat asar, entah alasan apa, Abu Bakar ini ketinggalan berjamaah. Kemudian ketika beliau bergegas ke masjid, nyampe ke masjid, Rasulullah dan para jamaah lain pas posisi lagi ruku. Nah ketika lagi ruku ini mendengar Abu Bakar yang di depan pintu mengucapkan Alhamdulillah masih kebagian jamaah, kalau bahasa kita begitu. Kemudian turun wahyu Allah, turun perintah Allah. Ketika mendengar ucapan Abu Bakar yang di luar dengan mengucap Alhamdulillah itu, yang dulunya bangun dari ruku alias iktidal, dulunya membaca Allahu Akbar, berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, semoga Allah mendengar. Liman kepada seseorang, yang dimaksud Abu Bakar tadi. Hamidahu, yang memujinya. Lah sejak kejadian itu ya sampai sekarang ketika bangun dari ruku membacanya Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin. Kalau keterangan kitab lain atau dalam keterangan lain beda pelakunya. Dalam satu riwayat itu sahabat Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah. Ketika akan sholat berjamaah, di depannya ada orang yang sudah sepuh, kiai. Lah, sahabat Ali mau ngeduluin, wah gak sopan. Akhirnya beliau jalan di belakangnya. Namanya orang udah sepuh kan, kalau jalan kan alon-alon ya. Alon-alon, pelan. Sahabat Ali dari belakang kan dia pelan. Begitu depan masjid dikirainnya tuh aki-aki belok ke masjid, ternyata enggak, lurus. Lah ditungguin, bukannya belok malah lurus. Ternyata memang bukan orang Islam. Kemudian begitu sahabat Ali belok ke masjid, pas Rasulullah dalam keadaan rukuk. Kemudian yang dulunya Allahu Akbar berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Wallahu alam, cerita yang pas yang mana wallahu alam. Cuma kalau yang kisah Abu Bakar itu ada dalam I'anatul Thalibin, tapi kalau kisah Ali ini saya belum nemu di kitab mana, hanya sering mendengar guru-guru menyampaikan tentang itu. Kemudian Sami Allahu liman hamidah kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Itu yang ini termasuk sunnah hayat. Kemudian termasuk sunnah lagi adalah wat tasbihu fir ruku'i, membaca tasbih ketika ruku. Yang populer kita baca ya subhana rabbiyal azimi wa ala. Kalau dibalik gimana? Misalnya ketika kita ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sah gak salatnya? Iya kan, yang kita tahu ketika kita ruku bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang kita tahu itu kan? Ya, umpama pikirannya lagi nggak konsen, lagi mikirin boh nggak karuan, ketika ruku bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sholatnya sah kok enggak? Bener nih alasannya. Seandainya bacanya kebalik tetap sah, karena ini sunnah yang tidak beresiko apa-apa dalam sholat. Lah kalau kun, nah baru bermasalah. Soal seandainya nggak baca aja sah kok. Atau mungkin bacanya cuma sepotong, subhanallah, sah. Lah ibu kalau traweh, kalau rukuk bacanya apa? Ayo
Oh, kadang belum, imamnya udah bangun. Lah iya, ketika tarawih lho, ibu baca apa? Apa enggak baca? Lah iya, kadang mohon maaf. Yang udah sepuh kan gerakannya lamban, pelan kan. Sementara imamnya masih muda. Wow, lah kita baru imamnya udah bangun. Lah iya. Yang wajib kan rukuk dan tumak ninahnya, sementara membaca subhana rabbiyal azim ini sunnah. Seandainya ada waktu sempit sekali, cukup membaca subhanallah sudah cukup. Allahu akbar, subhanallah, sallallahu liman hamidah. Cukup ya, kayak tarawih lho. Yo wis, yang penting ada yang dibaca. Seandainya enggak ya ora apa-apa. Lah ya kita dengan kalau tarawih kan pokoknya ukuran imam tarawih itu bagus kan ya cepet ya. Nah, dulu ya bukannya dulu lah ya, sekarang ya masih sering. Yang biasa saya tanya emang ibu-ibu biasanya. Ya dulu di sini kadang asal habis undang dari orang lain, kalau yang imam tetap kan udah tahu karakternya. Pak Ustadz ini bacanya seperti apa. Kalau imam dari luar kan kadang belum tahu. Ibu-ibu saya tanya, Bu, gimana Bu? Bagus Pak Ustadz. Jam 8 lebih dikit udah kelar. Lain hari ya tanya lagi, gimana Bu? Waduh, payah. Jangan diundang lagi. Kenapa? 8:30 tarawih aja belum kelar, belum witir. Jangan diundang lagi yang itu. Biar bacaannya bagus, kalau kelamaan yo. Di mana-mana sama. Jadi membaca tasbih subhanallah minimal fir ruku'i dalam ruku' wasujudi dan sujud. Maka seandainya dibalik tetap sah. Seandainya bacanya sepotong cuman subhanallah sah. Cuma baca sekali boleh, 2 kali boleh, 1000 kali lah ya umpama. Misalnya kayak sholat tasbih kan agak banyak kan ya, apalagi bacanya ya agak panjang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baru dapat 1. Sementara ketika rukuk 10, sujud ya 10. Jangan-jangan dikorupsi, enggak lah ya. Sama Allah masuk dikorupsi, bacanya 2 aja dah. Jadi membaca subhanallah dalam rukuk maupun sujud itu termasuk sunnah hayat. Kemudian wa wada'ul yadaini 'alal fakhidzaini fil julusi, meletakkan kedua tangan 'alal fakhidzaini, di atas ini opo ini. Nah, fil julusi ketika duduk. Ia bersutur yusra, yang kiri dilebarkan, wa yaqbidul yumna, sementara yang kanan digenggam, illal musabbahah, kecuali telunjuk. Fa innahu, karena telunjuk itu yushiru, digunakan untuk isyarat, biha dengan musabbahah, mutasyahhidan ketika tasyahud atau ketika asyhadu alla ilaha illallah. Jadi begini Ibu, ketika kita duduk untuk tahiyat, ini tangan yang kiri dilebarkan, ujungnya sini sejajar dengan lutut. Ini kan lutut nih, sejajar dengan ini. Kelihatan ya? Ya, beginilah. Jangan terlalu begini atau jangan begini. Ini ujung jari sejajar dengan lutut ini. Yang kiri dilebarkan. Sementara yang kanan digenggam kecuali telunjuk. Dari awal ini telunjuk tidak digenggam, berarti dilepas. Berarti begini. Ini yang ujung jari sejajar dengan telunjuk. Jadi posisinya begini.
Ini. Begitu nanti illallah baru diangkat. Ketika sholat, ketika tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ini tangan digenggam illal musabbahah, kecuali telunjuk. Ini dari awal ya. Tapi posisinya agak ke bawah dan yang ujung sejajar dengan lutut. Ini kan lutut kita tekuk begini. Nah, kemudian ketika illallah baru diangkat. Dan pandangan mata mulai dari takbir itu ke titik tempat sujud dan jangan merem. Kalau sholat jangan merem, kecuali kalau kita merem bisa lebih khusyuk, silahkan merem. Tapi kalau melek sama merem sama saja. Melek ya begitu, merem ya begitu, wes lebih baik melek. Ketika sujud pun jangan merem, tetap melek. Nah, ketika sudah illallah, pandangan mata yang awalnya dari tempat sujud pindah ke jari sampai nanti salam. Kalau tahiyat awal ya ketika udah selesai tahiyat awal baru balik ke tempat sujud. Nah, salah satu cara kita sholat untuk mengurangi pikiran itu ngayap kemana-mana, memang pandangan mata itu di satu titik yang itu nanti jadi naruh ini nih. Kalau kita sholat kok sono, apalagi ibu sholat lagi jalan-jalan misalnya ke masjid, mana itu yang di Bandung? Al-Jabar. Fokus. Kalau memang kondisinya begitu dan merem bisa lebih konsentrasi, silahkan merem. Tapi kalau enggak, melek. Nah, ketika tahiyat tadi, ketika illallah, maka jari diangkat dan pandangan mata ke arah jari tersebut. Di sini ada keterangan dalam kitab Fathul Qorib, ketika jari sudah diangkat wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakkannya. Ada yang ada illallah masih, kadang ada yang diputer. Wala yuharrikuha, dan jangan digerak-gerakkan. Fa in harakaha, kalau seandainya kok digerakkan, misalnya kita tahiyat begini tiba-tiba nyamuk berderet mancing. Mosok mau ditiup? Lah kok biar nyamuknya pergi. Fa in harakaha, maka seandainya orang yang sholat itu menggerakkan jarinya, kuriha, maka itu dimakruhkan. Ini dalam mazhab Syafi'i loh ya. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Enggak apa-apa digerak-gerakin, itu enggak batal, tapi lebih baik diem. Asal udah illallah, diem, udah diem. Nanti kalau sudah assalamualaikum baru ambyar. Apa namanya? Ambyar ya. Bukan lagu dangdut loh, ambyar. Apa Didi Kempot, bukan. Terus pokoknya ambyar. Apa namanya ini? Ya pokoknya itulah. Kemudian wal iftirasyu fi jami'il jalasati, dan duduk iftiras di semua duduk. Iftiras itu duduk yang kaki kiri didudukin itu loh. Kayak duduk tahiyat awal, duduk ketika di antara dua sujud, terus duduk sejenak ketika dari rakaat pertama ke rakaat kedua, namanya duduk istirahah. Itu namanya duduk iftirash. Duduk yang kaki kiri kita dudukin nih loh. Nah, itu namanya duduk iftirash. Wat tawarruk, dan duduk tawarruk. Tawarruk itu yang kaki kiri diselonjorkan sono, alias seperti tahiyat akhir. Fil jalsatil akhirati, di duduk tahiyat akhir.
Selain tahiyat akhir itu duduknya namanya disebut duduk iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Kalau dibalik ya boleh, tapi kesunahnya nggak dapat. Atau mungkin mohon maaf bagi kita yang punya penyakit kaki. Nah, ya apalah namanya samurat apa mbuh. Yo sak bisa-bisa nih yo. Bahkan kadang ada mohon maaf ya. Dulu saya punya temen memang badannya itu yo oper. Pokoknya ada kali 2 kali saya. Kalau duduk kalau sholat tuh begini. Lonjor ke sana kan. Karena ditekuk begini nggak bisa. Makanya kalau dia sholat selalu milih di tempat yang pinggir biar nggak ganggu temennya. Kalau di tengah, kok tendang yang sebelah sini. Oh ya nggak, ya sebisa-bisanya. Dan memang duduk iftirash dan duduk tawarruk ini termasuk gerakan sholat yang tersulit bagi orang yang belajar sholat di usia tua. Misal kita punya teman yang mualaf gitu ya, baru masuk Islam. Atau mungkin ya Islam sih statusnya dari kecil Islam, cuman nggak pernah sholat. Di usia 40-50 baru belajar sholat. Latihan duduk ini bukan perkara gampang. Saya dulu pernah ngajarin orang, akhirnya sholatnya duduknya begini. Asal suruh begini, kaku kakinya nggak bisa. Ya sebisanya bagi yang tidak bisa. Kemudian yang terakhir, wa taslimatus saniyatu, salam yang kedua. Kalau salam yang pertama itu hukumnya wajib alias rukun sholat. Sementara salam yang kedua itu sunnah. Seandainya ibu sholat assalamualaikum, begitu kum kok ini nggak bisa diajak kompromi, anginnya keluar. Begitu assalamualaikum tut, umpama sholatnya udah sah, salam kedua belum, ya ora apa-apa, salam kedua itu hukumnya sunnah. Asal sudah mengucapkan assalamualaikum sampai ke huruf mim, maka sholat sudah selesai. Warahmatullah itu tambahan. Yang wajib cuma assalamualaikum. Kok seandainya, nah sah sholatnya. Tapi kalau baru as, kok sini pes, batal sholatnya. Ya kan duduknya kan begini kan duduknya, baru as, pes, batal, ngulang. Lah kalau subuh cuma 2 rakaat. Nah kalau sholat tasbih, kalau tasbih malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang kan 4 rakaat, 1 kali salam. Begitu mau salam baru as, pes, batal sholatnya, ngulang dari awal. Bahkan dulu di ya namanya dulu pesantren kan, kalau yang traweh di kobok di asrama itu yang imami kan senior itu baca surat yoga, kadang salam juga cuma 1, assalamualaikum, langsung sholat jamiah, sah. Wong salam yang kedua itu sunnah hayat lagi. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau tertinggal atau sengaja ditinggal sekalipun tidak batal sholatnya dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya